mana yang errornya? Eh, Gimana tuh, coba jalanin. Emang errornya gimana sih ketika dijalanin? Ya, terus coba jalanin webnya. Oh, templatenya ada yang error tuh, di view-nya. Coba view-nya di index HTML, coba. Itu ada yang kurang ya. Nah, itu block page content. itu itu kan ada block add page content. Nah, itu ini harus diakhiri end block. Kayak contoh di atas tuh ada block title, nah diakhiri end block kan, gitu. Nah, coba atas lagi, ke atas lagi, ke atas. Jinja 2 bootstrap wtf html not found. Nah, ntar wtf itu plus wtf ya, itu udah diinstal belum plus wtf nya? Plus wtf plus di plus wtf belum, itu udah diinstal ya plus wtf. Coba lihat lagi index.html nya. Kok import ya? Ntar, emang ada. Ntar saya lihat dulu nih, emang import ya. Import, iya ya, bener. Import. Importnya ke index html. Sebentar, ini kayaknya ada yang kurang nih.
plus WTF import platform. Coba lihat di itu Pythonnya, hello Pythonnya plus plus WTF nya sudah diinstal belum ya? Coba pip install plus minus WTF. Buat ngecek ya. Ya, Ctrl C coba. Ctrl C. Coba pip install plus minus WTF. Sudah ya, sudah diinstal. Lalu dia ini udah diinstal. Transform. Coba yang view-nya, coba lihat view-nya. Indeks HTML-nya. Extend base.html. Kalau base HTML-nya seperti apa tuh? Coba ke paling atas. Sudah udah benar. Coba lihat lagi tuh. Itu yang index.html, extend base.html, import bootstrap /wtf.html swtf. Oh gitu, itu double tuh. Coba yang bawahnya hapus tuh. Iya, hapus. Nah, itu coba jalanin. Coba ke bawah lagi. Coba ke atas, lagi ke atas. Jinja 2 exception template found. Kita saya dulu. Bentar. Kalau lihat yang hello.python-nya, coba hello python-nya. Oh, ini itu belum ditambahin bootstrap kayaknya dah. Bootstrap.python. Kalau kita lihat di slide slide kedua tuh, di yang slide kemarin itu ada bootstrap app tuh, slide kedua tuh, pakai bootstrap app tuh. Iya,
sesudah seharusnya, sesudah, karena kan app-nya belum kita define. Nah, bootstrapnya perlu kita import tuh. Plus bootstrap juga kenapa tuh, view problem, kayaknya belum install ini ya. Coba view problem, klik view problem. Pas kita ini tadi tadi nih klik view problem. Mungkin belum, bootstrapnya belum ini ya, belum ini kayaknya belum install ya. Coba install dulu, pip install plus bootstrap. Oke, udah, coba jalanin lagi coba. Refresh. Nah, momennya tuh kurang, belum di install momennya, belum diinisialisasi. Nah, belum ini diinisialisasi sama diinstal kayaknya. Kita ada di slide 6 tuh, bootstrap di slide 6. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang formnya belum muncul tuh. Nah, itu kenapa tuh belum muncul formnya? Coba lihat, di itu index.html-nya tuh. Kenapa cuma muncul hello-nya aja? Nah, itu karena end block, karena yang konten cuma dibaca cuma hello aja. Nah, itu kan karena bad patch kontennya kan ini, yang kita block patch kontennya, yang kita coding tuh cuma sampai di hello aja tuh. Block patch konten and block. Ya makanya nggak, yang form itu kan nggak ini kan, nggak. Iya gitu ya. Nah, itu kenapa cuma dua form? Nah, kemarin tuh ada ini kan, ada yang cara cepatnya tuh. Nah, apa tuh cara cepatnya, biar formnya ke generate otomatis.
bukan tuh, itu flash, itu flash message, bukan form. Ini redirect nih, itu message flashing tuh, flashing message flash. Kalau ini session, ini view, beda lagi nih form handling. Nah nih, nah di sini apa tuh? Iya tuh WTF quick form tuh, kita pakai WTF quick form aja tuh. Tuh cara cepatnya tuh. Tapi kok name, semua sih? Oh iya itu karena from string filenya diganti tuh. Kalau bisa, kalau name, title, Oke. Nah itu apa saja tuh yang dua fil yang kecil itu? Iya apa saja tuh? Oke, save. Oke, udah itu, udah itu pas, di submit, coba pas di klik submit. Nah coba diisi semua tuh, bebas lah dari A semua tuh ya. Kenapa tuh? Coba lihat tuh, coba lihat. Session get tuh nggak kayak itu, session itu cuma satu aja tuh, nggak bisa koma-koma gitu. Iya kalau mau name, aja tuh session tuh, gitu. Iya nggak sebanyak. Coba lagi. Oke, udah berhasil ya, udah bisa. Oke, kita langsung aja nih. Saya Oke, tak kirim dulu nih filenya.
Oke, sudah dikirim ya. Oke. Mama buka yang PDF aja tuh lebih rapi tuh, yang PDF. Sudah ke-download belum? Betul. Ya lebih rapi sih. Oke. Nah, di sini kita akan bekerja dengan database ya. Di sini bekerja dengan database. Nah, database itu apa? Ya database itu ya ini basis data, tempat kita mengolah data seperti menyimpan, delete, update, select gitu. Nah, di sinilah letaknya. Nah, dan biasanya kalau 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 hampir hampir semua web kalau menyimpan data itu pasti ada database-nya tuh. Pasti menyimpan. Hampir semua aplikasi web itu tidak mungkin nggak punya database. Nah, di sini database bisa mengolah banyak data sampai jutaan di database ini. Nah, siapa pernah tahu ini nggak? eh Database pernah dengar nggak? Pernah buat apa itu? Hah? Ya, ngelola data ya. Nah, nah, di sini ini ya kita akan mempelajari database itu. Nah, sini agak di pembahasan web ini udah lumayan rumit. Udah masuk fase-fase yang mungkin agak susah dimengerti ya di sini. Di sini. Mungkin ya maka solusinya sih mungkin habis data training ini ya dicoba kerjakan tuh sekitar ya sempatnya waktu lah setengah jam untuk mereview kembali. Nah, nah di database itu ada dua bentuk ya, ada yang bentuknya SQL, ada no SQL. Nah, kalau SQL itu seperti MySQL, SQL Server, eh, PostgreSQL. Nah, itu masuknya SQL. Nah, bedanya apa sih sama NoSQL? Nah, SQL, kalau SQL ini itu pasti punya foreign key-nya. Foreign key-nya itu itulah data yang ada di role ini. Contohnya, pasti ada data di user. Contohnya nih, user menggunakan role ID, ya ID dari tabel role ini. Nah, itu kalau SQL. Nah, kalau kayak NoSQL tuh macam-macam ya, kayak ada MongoDB, Firebase, itu pakai NoSQL. Nah, nah nih, kalau yang SQL tadi itu tabelnya kebergantungan. Nah, bisa kebergantungan bisa tidak. Nah, tapi kalau NoSQL itu tabelnya nggak perlu kebergantungan. Dia berdiri sendiri. Seperti ID, username, password, role itu nggak ada kebergantungan ke tabel lain. Itu kalau NoSQL. Nah, kita mulai. Nah, kita akan mencoba bagaimana bekerja dengan database di kelas. Oke, kita coba nih langsung. Hmm,
Oke, kita coba install dulu Flash SQL Alchemy-nya. Oke, bentar ya. Oke, sekarang oke, kita merefer ke hello.py. Ini hello.py kita merefer. Nah, di kebetulan di sini kita akan menggunakan SQLite. SQLite. Nah, cara inisialisasinya kalau SQLite ini seperti ini. App config, nah ini addressnya, terus nama filenya itu. Oke, terus oke nih combine enter down gini inisialisasinya. Terus ini kita import dulu Flash Alchemy ya. Oke, terus OS nya kita import dulu nih, import OS. Sudah, terus kita define basedirnya define. Oke, seperti ini ya. Tuh, ini baru inisialisasi lah ini. Nah, yang kita pakai itu kan SQLite. Nah, kalau pakai MySQL seperti ini, masih Postgres kayak ini. Username-nya apa, passwordnya apa, hostname database-nya apa. Nah, kalau SQLite langsung aja nih, pet SQLite terus pet database-nya. SQLite terus lokasi filenya langsung gitu. SQLite. Nanti bisa cari-cari sih SQLite itu seperti apa di internet, banyak SQLite. Kita coba sini SQLite. SQLite itu bentuknya langsung file bentuknya. Oke. Oke, langsung terus kita coba. Nah, kita coba bikin modelnya, model database-nya seperti apa. Nah, yang kita tahu kan di database itu terdiri beberapa table, banyak table. Nah, di dalam table itu ada beberapa kolom yang kita definisiin. Nah, contohnya yang kalau ini table roles pakainya. Roles itu ada kolom ID, ada kolom name, ada kolom users. Tuh, kolom users. Begitu juga ini ada ID, username. Itu. Ini kita hapus dulu ya. Kita nggak usah dilihat nih, kita hapus dulu nih biar nggak bingung. Nah, kita ini dulu nih. Kita definisiin dua kolom dulu. Oke, pertama kita definisiin ini model role nya, class role, table role.
kita definisiin dulu. Oke, roles ID name udah kita define. Terus ini juga ini. Oke, seperti ini gitu. Sudah itu, nah sekarang kita ke relationships nih. Nah tadi udah bilang kan kalau SQL itu seperti dibilang ini itu ada merefer ke tabel lain. Contohnya ini, kita mau buat suatu SQL yang mana uh, apa tuh user ini foreign key-nya role ID itu merefer ke ID role ini seperti ini. Nah contoh ini nih, jadi user merefer ke role role ID role ID. Nah contohnya nih, user ini merefer ke role ID. Nah kita bikin nih uh, bahwa di role ID ini kita bikin kolom role ID. Kita bikin kolom role ID yang mana integer yang foreign key-nya ke role ID. Nih seperti ini. Nah di sini kita define lagi bahwa kalau apa tuh, kita bikin aja user nih, user bahwa di tabel role ini ada yang merefer ke dia, namanya adanya namanya user role. Nah ini kita bikin relationship user role itu, background punya role. Oke, oke sudah nih user ya, user tuh ini. Terus dia relationshipnya ke user, backgroundnya ke role ini. Oke dah, role. Oke sekarang nih, nah kita mau, sebelum kita mau lanjut lagi yang apa untuk materi selanjutnya. Nah di sini nanti ada yang ada namanya pakai cell nih. Nah untuk menjalani ini cell ini kita perlu menggunakan flash script. Kemarin flash script kita gagal ya, flash script ya gagal. Nah yang karena masalah di deprecated. Nah ini kita coba nih, ada caranya ternyata. Nah kita install dulu flash script, install dulu pip flash script. Oke sudah install. Oke kita pakai aja nih. Oh ini udah pakai nih manajer app udah dipakai. Ini juga nih manajeran. Oke, nah sekarang ini biasanya kalau kita jalanin kayak eh apa tuh kayak gini, Python Python hello py itu suka error, suka muncul error gini. Nah eh, nanti diubah aja di sini ke env lib env lib, ada plus script init py. Nah biasanya ada ketemu tuh ketemu ini .com4. Nah .com4 nih, .com4. Nah di .com4 ini import text type. Nah ini sebelumnya gini, from ini kita ubah jadi bentuk ini plus, jadi plus underscore script get .com4 import text type seperti ini. Oke, nanti kalau terjadi error ya, ini bisa lihat, bisa baca nih
referensi ya. Oke. Nah, oke, kita lanjut lagi ya ke create table. Nah, kita di sini kita udah buat modelnya. Udah buat modelnya di sini. Udah buat model macem-macem nih. Role sama user. Nah, kita bisa langsung nih pakai cara create-nya. Python hello.py kita jalanin shell. Oke, terus kita coba nih import db from hello import db. Oke, db udah, kita coba create create all. Oke, data SQLite sudah kita create nih, create all. Nah, di sini sudah kita buat tabelnya ini. Kita buat table create all-nya. Kalau kita buka pakai apa nih? Di beaver nggak ada ya. Mungkin perlu install dbeaver dulu ini. Sambil jalan saya install dulu ini dbeaver. Buat baca SQLite-nya. Wah, banyak 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 banyak. Oke, sambil jalan nih. Oke, ini di sini udah kita buat tabel-tabelnya di dalam data SQLite, di dalam ini file ini data SQLite. Oke, sekarang kita coba ini buat memasukin datanya. Nah, di sini kita pakai model dari hello role sama user. From hello, dari hello ini kita import role, user. Oke, sudah nggak ada error ya. Oke, terus kita inisialisasi variabel admin role. Nah, tadi role ini kan ada namanya tuh admin, ada ID, name user, ada ID sama name lah gitu. Ini gitu. Kolomnya sama ini, ada yang kolom ya, kita lihat ya. Yang kolom tuh ID sama name. Nah, kita yang ID-nya nggak perlu karena primary key. Yang perlu kita insert itu adalah name. Jadi yang primary key ini jangan di ini insert. Oke, sudah nih admin role. Nah, sekarang ada mod role macam-macam nih. Role-nya banyak nih, ada admin role, moderator role, ini user role. Oke, di sini kita udah membuat 3 role, admin, moderator, user. Nah, kita mau membuat lagi username yang mana John, Susan, David. Nah, user John itu kita rolokan sebagai admin role. Nah, di sini ada dua ya. Ada dua kolom yang bisa di-insert. Kolom username sama role ID. Itu. Nah, role-nya kita kayak gini. Ini kan pakai role nih. Nah, langsung aja nih role sama dengan nih user John, Davukin. Oke, sisa Susan. Usernya sebagai user, role-nya.
Oke, di sini kita udah define. Nah, kita cek nih, role id kosong. Nah, kalau kosong ini berarti ini belum belum insert. Nah, cara insertnya seperti apa? Seperti ini. Kita insert dulu, uh, admin role kita tambahin, democracy sessionnya, mod role kita tambahin. Oke, ini kita tambahin ke session. Oke, sekarang kita sudah ditambahin ke session, barulah kita commit. Jangan di commit ya, kita mau lihat dulu nih. Print print kosong ya. Oke, kita coba nih, kita commit kan. Oke, 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 sudah masuk nih angkanya. Berarti ini sudah data-data kayak role, admin, moderator, user udah masuk ke table. Username John, Susan, David udah masuk ke table. Oke, dari sini sudah masuk. Oke, sampai ini ada yang mau ditanya gak nih? Belum ada. Udah ngerti? Mana? Udah ngerti. Oke, sekarang kita coba ini. Uh, ini masih proses installnya. Wah, main gede 214. Oke, sekarang kita masuk ya ke ini, create table sudah. Nah, kita bekerja dengan row. Nah, tadi kita kan bagaimana cara cara membuat data ya, membuat data, insert data. Nah, di sini kita ada juga ini data yang udah ada mau kita ganti, bisa tuh. Terus ada data yang udah ada kita hapus, atau kita mau lihat data apa aja sih yang ada di table. Nah, itu bisa tuh. Nah, kalau buat ngupdate itu pakai modifying row, kalau buat ngapus deleting row, kalau buat apa tuh, ngelihat datanya apa aja di sini pakai ini, pakai querying rows. Oke, sekarang modifying rows nih. Tadi admin role tadi kan itu namanya sebagai apa, itu tadi sebagai admin. Nah, kita mau ganti nih jadi apa tuh, jadi administrator. Nah, kita ganti, kita lihat nih admin role nya dot name itu admin. Ini kita mau ganti jadi administrator. Salah. Oke, ini kita cek lagi administrator. Oke, kita ini baru ini ya. Nah, kita lihat baru cuma di memori doang, bukan belum di database. Nah, untuk ngambil di database kita db session add, terus baru commit. Nah, selain db session add ini buat nginset, tapi juga bisa buat ngupdate. Oke, ini ya udah. Nah, sekarang kita mau ngapus row. Nah, kalau mau ngapus row itu pakai db session delete. Nah, kita mau ngapus db session apa, moderator role. Nah, kita hapus nih db session mod role. Nah, gini. Terus sudah itu baru kita commit.
Nah ini commit, ini udah berhasil. Oke, sekarang kita ini, kita udah nginsert datanya nih, tapi kita nggak tahu data apa aja gitu. Nah, kita lihat di sini caranya. Kita nih roll, kita mau lihat data roll tuh. Rollnya apa aja? Query. Ada role administrator, ada role user gitu. Nah, user query juga. Kita lihat ada user John, user Susan, dan user David yang kita insert tadi. Nah, ini isi datanya. Nah, bisa kita filter juga nih. Uh, User, kita cari user yang mana role-nya user role. User role tadi kita definisiin itu nih role user ya. Itu cuma satu nih. Role user dua ya. Bentar. Emang dua ya? Oh iya, dua user role dua. Nah, oke, dua. Oke, ini filter. Ini user query filter by mana yang mana role-nya adalah user role. Ada dua, memang kita ini masukin dua sih ini role user. Nah, sekarang kita mau lihat nih query. Nah, biasanya kalau di database tuh pakai select ini. Nah, select ini. Nah, ini query filter yang kita buat, yang ini user query filter ini bisa kita terjemahin ke dalam bentuk query. Itu filter by ini. Nih, bentuk query-nya seperti ini. Nah, nanti bisa dijalankan. Oke. Oke, dah. Yang ini ya di basicnya. Oke, sekarang kita coba lazy load. Nah, kalau kita tadi user roles user pas kita klik user cuma gini doang, tapi kita nggak tahu detailnya seperti apa detailnya. Kayak ini kan user kan ada name, ada tuh apa tuh, ada role ID. Nah itu nggak kelihatan tuh. Nah, contohnya seperti ini. User role nol dot role. Nah itu nggak kelihatan user role nya seperti apa. Anda ini gimana lah? User role. Oke, kita coba aja nih. User role user. Kita coba user. Oke, ada dua nih. Nah, sekarang kita coba nih. Users role. Nah, role-nya user. Oke, sekarang kita coba ini. Ini pakai ini. Nah, kita mau coba lihat nih. User role. Nggak ketahuan nih, nggak bisa nih. Oke, nggak bisa nih. Oke, kita pakai ini namanya lazy load nih, biar kita bisa ngelot datanya lebih gampang. Nah di sini ini tadi kan ke role itu. Nah role-nya mau di load seperti ini. Oke, sekarang kita coba nih. Wah, banyak yang ini nih, banyak yang dilakuin. Tanda gimana ya nyiasatinnya.
from hello. Yang ini kita skip dulu aja ya ini ya. Skip ini seharusnya ini harus ulang lagi sih kita melakukan yang ini kalau mau menjalankan ini harus ulang lagi dari awal seperti ini, banyak banyak yang perlu diketik tuh. Mungkin saya bisa buatkan videonya nanti itu. Oke. Oke, sekarang nih, nah tadi kan kita udah apa tuh udah udah bagaimana menggunakan database di Excel. Nah sekarang kita bagaimana menggunakan database itu di view gitu. Oke, sekarang contoh .hello.py nih, p ini. Nah, ini hello.py ini mau kita ini uh, ketika submit dia ngecek apakah ada datanya gitu. Kalau ada datanya, kalau nggak ada datanya maka dia nginsert ke database seperti ini. Nah, di position add user tuh. Kalau nggak dia nggak nginsert datanya. Oke, ini langsung. Nah, kita coba aja langsung nih. Uh, ini hello py ke index. Validate and submit user. User kita coba nih, itu apa saja nih biar ini nggak membingungkan. uh, Jika usernya nggak ada maka insert ke database, nggak ada maka insert ke database seperti ini. Insert databasenya user, define deh username nya apa, position add user nih. Jika ada database maka nggak insert, cuma gini aja, cuma session now true kayak gitu. Oke, sekarang session name nya dari from name data yang kita post, terus from name datanya kita dikosongin, terus return redirect. Oke, sekarang ada template-nya index.html, form name sama session get name noun. Oke, oke, kita coba, kita sudah bikin ininya, bikin backendnya. Nah sekarang kita coba bikin di viewnya. Di viewnya kita ambil aja sini, tadi viewnya kemana ya tadi viewnya. Oke, kita bikin nih, kita copy aja nih viewnya langsung. Oh oke, kita jalankan. Exit dulu nih Python.
Error apa nih? Line 64 ada yang error. Ini errornya. Oh, sessionnya nggak ketemu nih, session gate-nya. Lupa saya, session gate nggak ketemu. Session get name-nya nggak ada. Oh, saya udah nih session get name. Ini errornya kenapa nih? Oh, WTF is undefined. Mana WTF undefined? Oh, di index HTML WTF is undefined. Kenapa ya nggak bisa di ini? Oh, ntar ini karena ini nih, terlalu ini, saya lupa nih. Ini blok kontennya aja nih yang diisi seperti ini. Oke, berarti seperti ini. Oke, sekarang kita ini bikin. Oke, sudah nih. Please to meet you. Habis itu again nih. Ini udah nyimpan ke database fungsinya. Walaupun dari sini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Oke, ini udah kita buat nyimpan ke database. Sebenarnya kalau mau kelihatan tuh ada toolnya tuh, itu pakai Debiver atau um, atau tool lain lah yang buat SQLite Viewer gitu. Nah, ini saya coba mau install Debiver buat SQLite Viewernya. Development version kita coba nih. Oke, sudah. Nah, sekarang kita mau integrasi sama Python Shell. Python Shell. Nah, kalau mau integrasinya kita perlu perlu apa? eh, jadi ketika Python Shell kita cuma ini bisa simple gitu. Mau bikin komen-komen ya kayak ini kan, Maxwell content karena ada app db user role, tinggal gampang cuma gini aja, app db role, nggak perlu lagi ngimport. Nah, contoh gini kita buat kita import dulu nih from, terus dep Excel contact. Kita bikinnya di sini aja, tab Excel contact app pdb udah, terus manager add comment. Oke, kita coba nih python hello file.shell.
Oke, kita coba nih app, dapat ya app hello. Oke, terus tadi plus hello ya, karena ini namanya hello pie namanya. db dapat data SQLite, usernya kelas main user, bisa kan terpakai. Role-nya juga bisa juga, role.main user. Jadi yang keambil tuh kelas ini, kelas role. Nah ini kalau mau integrasi sama potential itu, cara makainya tuh pakai ini Maxwell konteks ini, terus tambah ini komen ini cell. Nah itu jadi banding kalau tadi kan harus pakai import. Nah ini lebih mudah sih. Oke, sampai ini ada yang mau ditanya? Oh, belum. Oke, kita lihat dulu nih bentar. Oh lama juga ya. Oke, kita coba lagi nih. Oke, kita nih mau bikin migration. Nah nih sebenarnya migration yang kita buat ini ya, uh, dibanding kita harus bikin DB-nya satu-satu kan, misalnya source code kita copy ke orang lain tuh. Nah, dibanding dibanding ada orang lain harus bikin database satu-satu, terus perlu perlu konfigurasi database. Nah, sebenarnya kalau di apa di Plus ini ada caranya, ketik ada caranya supaya database itu tergenerate otomatis, namanya itu migration. Dibanding kita harus copy lagi database kita kan ke orang kan. Nah, pakai pakai ini cukup source code aja kita udah bisa uh, menjerat database secara otomatis. Nah, kita install dulu pip install plus migrate ini. Plus migrate ini library-nya ini. Install. Oke. Oke, langsung nih pakai. Ini kita import. Kita perbaiki dulu nih. Nah, kita pakai ini. Nah, ini inisialisasinya seperti ini. Nah, ini appdb. Di sini berarti app ada, db-nya ada. Migrate command. Ini kenapa nggak ada migrate command? Coba kita lihat nih. Kita lihat nih kenapa nih error. Oh,
kalau yang versi versi terbaru sih udah nggak ada nih. Ini coba kita install yang versi lama. Oke. Nah, oke. Jadi perlu nginstal yang versi 260 nih, versi lamanya. Ini udah tergenerate ini script tergenerate. Nah, tergenerate ini nih migration. Oke, tergenerate. Oke, kita lihat dulu. Oh, bentar, kita lihat dulu nih udah sampai mana. Oke, nih. Ini udah install, kita coba nih Debiver. Kita lihat database-nya seperti apa tuh. Connect SQLite. Ini lokasinya. Oke, ini datanya. Ini tabel yang kita buat nih seperti ini. Nah, tabel database ada tabel role tadi, ada kalau ada tabel user kan. Nah, ada kolomnya apa aja? Kolomnya ID, kolom name. Ini juga ada kolom ID, username, role ID. Tuh. Nah, ini seperti ini foreign key-nya dia ke user role. User role referensinya ke role sini. Seperti ini sih. Ini enggak ada foreign key. Referensinya ada dari tabel user. Tuh, dia ada tabel user dari role ID ke ID ini. Untuk datanya kita lihat tadi kita udah buat kan administrator, user, yang moderator udah dihapus. Ini juga udah dibuat nih. Nih yang kita buat pakai konsol, ini yang kita buat dari web. Oke. Oke, kita ini disconnect dulu nih. Soalnya kalau nggak disconnect dia ntar ini error aplikasi bisa. Oke. Sekarang kita coba nih. Oke. Karena ini udah buat inisialisasinya script, kita bikin apa tuh? Ini ini scriptnya, inisialisasinya, initial migration. Nah, sebelum kita migrate kita perlu initial migration dulu. Initial migration. Oke. Udah buat nih skema notching, skema udah buat, terus langsung lah kita nih ini buat upgrade database nya. Ini baru nembak data ke database nya nih. Oke, gini gini aja sih sebenarnya ya. Nanti ini terpakainya kalau kita ngopi source code kita ke orang lain. Cuma gini aja, cuma 3 langkah ini sih sebenarnya. Initial si first migrate, db init, initial migration, terus upgrade. Cuma cuma 3 langkah ini aja.
init migration nih, udah gitu. Ini yang buat migration. Nah, sedikit kita ini mencoba ini ya, flash mail plus. Di sini saya belum bisa mendemokan ya, apa tuh cara makai cara makai email support ya, support email nih cara makai. Soalnya ini kalau saya demoin sekarang tuh soalnya ntar ketahuan ini username dan password saya gitu. Soalnya saya nggak punya apa, akun email lah gitu, akun email yang bisa yang nggak terlalu privacy mungkin nih. Uh, nah, mungkin saya bisa jelaskan dengan kata-kata ya, kata-kata. Nah, kalau mau email support tuh kita perlu install dulu pip install nih, install flashmail. Nah, ini kita install flashmail. Oke, terus di hello page nya kita config dulu buat emailnya. Ini bagusnya di sini aja, ini config. Ini bisa username nya, passwordnya apa tuh. Oke, nanti mungkin kita di training training ini ya, training besok ya, bisa saya demoin. Ini seharusnya saya siapin dulu ini seperti ini. Kalau saya bikin ini kan email saya kan seperti ini, Septian Iben Yohan tuh. Passwordnya tuh ek. Nah, nanti mungkin besok sih kita demoin caranya. Oke. Nah, sudah buat. Nah, kita ini gunain cara makainya from ini seharusnya flash mail nih. Oh, salah nih, belum flash mail ya, kok flash mail deh. Oke, flash mail terus ini mail app gitu. Ini hasil hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang nah nanti saya seharusnya ini udah nyiapin dulu ini tadi seharusnya. Jadi ini benar-benar privacy sih seharusnya, privacy. Oke, nanti kalau di Linux pakai ini, kalau Windows pakai ini nanti. uh, oke, nanti paling nanti Pythonnya pakai gini di hello shell from flashmail import message. Ini nanti send email, send terus dikirim nanti. Oke, paling besok sih kita demoin gimana tuh biar ketahuan ya gimana. Kalau ini sih masih rada-rada lah, masih meraba gitu. Oke, paling sampai ini ada yang mau ditanya nggak? Belum ada kak. Oke. Nah, oke, kalau nggak ada kita langsung ke tasnya aja ya. Nah, nanti tasnya itu kita ini bikin password manager yang mana simpan ke database ketika submit form. Iya, kayak nama tadi. Nah, tapi yang password manager kan ada berapa variabel tuh. Title, address, password, user dan password kan. Nah, itu ada 4 itu. Nah, kita masukin. Nah, nanti ini database-nya bikin apa tuh, anggaplah tuh apa ya guys ya. eh Master password lah, master password. Nama tabelnya tuh master password. Tabelnya master password dengan kolomnya
kolomnya kan ini kolomnya tadi title, address, name, password tuh. Mungkin bagusnya gini aja ya, mp title, mp address ini tuh gini datanya. Oke, nah sudah tuh ini mungkin lebih mudahnya gini tugasnya. Setelah gitu tugas ini tugas pertama. Kalau tugas kedua tolong bikin ini, bikin bukan bikin sih, install ini SQL ID ya, seperti contohnya kayak kayak tadi Debiver dipakainya, yang tadi kayak gini Debiver, install ini kayak gini, atau apa Navigate SQL ID itu. SQL ID itu kayak sampelnya tuh Debiver, Navigate. Nah itu ah SM, SMPP kayaknya nggak bisa dah, soalnya dia cuma buat MySQL itu atau SQLite ID lah istilah tuh, bukan SQL sih, SQLite ID namanya. Nah, tujuannya kan biar ini, biar database kita yang kita generate bisa kelihatan kayak gini. Oke, SQLite ID banyak sih kalau di internet SQLite ID tuh. Nah, yang bisa pakai ini Cellular Studio, banyak macam-macam nih. Ini bisa pakai ini, kelihatan nih. Ya bebas lah mau SQLite. Kalau kalau saya sih pakai Debiver sih, kalau saya Debiver. Macam-macam lah bisa pakai Navigate atau SQLite Studio gitu. Macam-macam. Nah, ini opsional nih. Cobain email. Ini opsional nih. Coba email. Oke, ini coba email. Opsional. Yang 4 ini. Kita kan habis simpan database tuh. Nah, coba nih data yang ada di database ditampilkan lagi ke ini, data yang ada seluruh database ditampilkan view. Nah, ini nah yang ini yang master password ini, master password ini bisa bilang opsional, tapi ini sangat apa tuh, sangat recommended kalau udah bisa ini, berarti udah benar-benar memahamin uh, konsep database. Opsional tapi ini strong, ini recommended ya. Kalau ya minimal walaupun bingung, dicoba dikit lah gitu, nanti besok kita bahas nih yang nomor 4, dicoba dikit lah. Nah, tapi kalau yang ini kalau bisa ini ya yang kayak gini, nomor 1 sama 2 tuh mandiri ya, nomor 3 mandiri tapi ini opsional. Nah, kalau yang ini sangat recommended ya, dicoba-coba dikit lah, walaupun nggak terlalu perfect lah gitu. Yang nomor 4. Oke. Oke, paling segini dulu ya. Oke. Oh ya, apa itu, apa dulu ini ya, itu daftarnya ke Jogja Multimedia ya. Oh, Jogja Multimedia. Itu memang kursus ya Jogja Multimedia tuh. Macam-macam kursus apa aja di sana? Oh, gitu. In- infonya dari mana infonya?
ada kursus kelas gitu jadi coba daftar. Oke, Google Maps. Kayak mana? Pasti dengan ITW Di sini. deket Di mana caranya? Google Maps Buka Google Maps. ya. Terus kursus Terus sekarang ini. Jogja Multimedia, Hah? Jogja Multimedia Kayak gini doang. ya. Oh, oke, bisa bisa tahu ada kursus flash tuh. Ya gini aja. Ya gini aja ya, teman. Enggak juga kayak kursus komputer, terus saya lihat ada Jogja Multimedia kan. Oh, gitu. Oh, iya ya, kayak gini. Ya, Terus buka langsung situs web ini ya. iya ada muncul kursus kelas jadi saya coba-coba daftar soalnya yang lain agak bingung tuh Pak, pada pakai PHP. Oh, bukannya lebih enak PHP ya? PHP bukannya apa? Plus lebih gampang sih. Kalau Plus, tapi kebanyakan di dunia luar sih pakai PHP sih. Kebanyakan. Plus itu memang soalnya soalnya apa? soalnya kalau di kampus itu pakainya Pak Python jadi Oh, Python. ya, Ya itu soalnya lebih gampang sih mempelajarinya. Ya, mempelajarinya. Kalau di dunia luar sih kebanyakan orang PHP. Kenapa PHP? Karena ini servernya murah. PHP tuh. Kayak SMPP kan itu kan pakai PHP tuh. Ya kebanyakan gratis. Kalau Python ini beli servernya agak mahal dikit. Kalau Python tuh. Makanya orang kebanyakan PHP sih. Kebanyakan. Yang ini itu ini biasanya kalau perusahaan orangnya nggak berani bayar bayar mahal makanya pakai PHP itu. Tapi kalau orangnya punya duit sih ya dia nih berani ini apa eh, pakai Python tuh bikin webnya dia. Itu sih tergantung segmen lah gitu. Kalau mau dibantai semua mau segmen yang murah ya itu PHP itu nanti kalau kalau ada project gitu. Ya udah paling segitu aja ya. Nah, ya tasnya paling dikerjain ini nomor satu dan dua nih prioritasin. Sama nomor 4 gitu. Nomor 3 opsional lah gitu. ya, Oke, oke. Oke, yuk segini dulu ya. ya. Ya makasih apa. Oke Pak. Ya sama-sama.